Halo, selamat datang kembali di channel Segala Cara. Di video kali ini saya akan membahas cara agar postingan blog cepat terindeks Google dan tampil atau muncul di halaman pertama. Ini sebetulnya sudah banyak yang membahas, namun di sini saya akan lebih memperjelas mungkin bagi sobat sekalian yang ingin memahami bagaimana mekanismenya. Yang pertama, kita harus mengenal terlebih dahulu mekanisme kerja perayapan atau crawling, kemudian pengindeksan atau indexing, dan pemberian peringkat atau ranking. Nah, di sini akan saya bahas satu persatu. Apa itu perayapan? Perayapan itu adalah proses di mana Googlebot atau Google merayapi URL yang kita kirimkan atau kita inspeksi melalui Search Console atau Google Webmaster. Nah, saat kita telah membuat sebuah artikel, saat kita mengirimkannya melalui Google Webmaster, maka dari sanalah Google akan meng-crawl atau merayapi URL tersebut dan menganalisa isinya. Nah, setelah crawling dilakukan, selanjutnya adalah tahap di mana Google akan melakukan tahap indexing ya. Tentu saja untuk tahapan indexing ini kita juga harus mengetahui apa saja syarat sebuah artikel bisa diindeks oleh Google. Jadi tidak sembarangan artikel bisa diindeks oleh Google. Kenapa? Karena ini mungkin untuk meningkatkan standar dari search engine itu sendiri, sehingga nanti Google lebih bisa menghemat database yang digunakannya untuk mengindeks halaman-halaman website yang ada di internet. Nah ya, kemudian ulangi lagi. Jadi setelah Google melakukan perayapan pada URL halaman atau postingan, maka selanjutnya Google akan mengindeks. Dan perlu kita ketahui juga, sebelum Google mengindeks, kita juga harus tahu artikel seperti apa saja yang bisa diindeks oleh Google ini. Nah, di sini kita loncat dulu ke pembahasan kedua. Anda bisa membaca cara agar postingan blog cepat terindeks di Google. Yang pertama, kita harus mengetahui syarat atau kriteria postingan yang akan diindeks nantinya. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh kita? Yang pertama, kita harus membuat postingan yang unik dan atau baru. Mengapa saya di sini menyebut unik dan atau baru? Karena perlu sobat bedakan. Unik itu tidak selalu baru. Jadi unik itu, kalau persepsi saya, unik itu kita menyuguhkan sesuatu yang sudah ada, namun kita kemas dengan gaya yang berbeda. Itu unik. Kemudian yang dimaksud dengan baru di sini adalah postingan yang memang belum pernah ada sebelumnya. Ya, tentu saja pembahasannya benar-benar baru. Saat kita searching pun itu kita tidak menemukan pembahasan yang seperti itu. Itu perbedaan antara unik dan baru, ya. Nah, bagaimana kalau kita membuat postingannya tidak baru, tapi kita tetap ingin membuatnya? Nah, kita bisa bermain di yang namanya LSI keyword atau Latent Semantic Index. Ya, jadi ini adalah sebuah keyword yang kita ciptakan atau kita buat dengan memanfaatkan sinonim dari kata dari keyword utama yang kita bidik. Ya, kita cari sinonimnya, kemudian kita buat sebagai keyword.
Itu yang dimaksud dengan LSI keyword. Kemudian untuk yang kedua, agar postingan blog cepat terindeks, kita juga harus membuat postingan yang relevan dengan artikel populer. Kenapa di sini saya sebutkan artikel populer? Dalam struktur website atau blog, biasanya artikel yang populer itu adalah artikel yang mempunyai otoritas yang besar atau mempunyai peg authority yang tinggi. Nah, setiap artikel dengan peg authority yang tinggi biasanya akan muncul di popular post. Kenapa harus popular post? Nah, karena popular post ini adalah artikel yang sering mendapatkan kunjungan dari orang lain. Nah, karena dia sering dibuka, maka ketika kita membuat artikel yang relevan dengan yang populer, itu ada kemungkinan artikel baru yang kita buat nanti akan mendapatkan akan mendapatkan authority dari artikel populer tersebut, sehingga nanti artikel baru yang kita buat itu akan mendapatkan juga kunjungan organik dari pengunjung, sehingga itu tentunya akan memudahkan Google dalam mengindeks sebuah postingan. Kemudian yang ketiga, membuat postingan dengan topik yang sedang banyak dicari atau sedang tren. Nah, ini kita juga harus mengetahui batasannya ya. Kita harus menghindari penggunaan judul dan struktur pembahasan yang sama dengan blog lain. Misalnya seperti ini. Ada pembahasan yang sedang populer dengan keyword tertentu misalnya ya. Kemudian kita ingin sama-sama membuatnya. Jangan sekali-kali kita buat judul yang persis atau sama sekali tidak ada bedanya dengan artikel yang sudah ada. Kenapa? Karena itu akan menjadi persaingan nanti antara postingan Anda dengan postingan yang sudah ada. Sehingga apabila domain authority dari blog yang membuat dengan judul yang sama itu lebih besar daripada Anda, maka nanti kemungkinan besar dia yang muncul, kemudian Anda postingannya akan tenggelam atau tidak muncul. Nah, ini jadi pentingnya, ini masih berkaitan sebetulnya dengan poin yang A itu. Jadi membuat postingan yang unik. Jadi unik itu mulai dari judul sampai dengan isinya ya. Jadi dikemas dengan cara atau penulisan yang berbeda. Mau itu menggunakan LSI atau sinonim dari keyword yang digunakan oleh kompetitor kita. Nah, di sini saya juga memberi tips, kalaupun sobat ingin membahas topik yang sama, tambahkan bahasan pelengkap yang masih berkaitan di dalam artikelnya. Contoh seperti ini. Kalau seseorang membuat postingan tentang cara membuat blog dan strukturnya mulai dari A, B, C, D sampai E misalnya, Anda bisa mengikuti, namun tambahkan juga poin F, G dan seterusnya ya. Tentunya yang masih berkaitan erat dengan judulnya ya. Kemudian yang keempat, hal lain juga yang perlu diperhatikan adalah kecepatan halaman postingan sobat. Jadi selain poin A, B, dan C, poin D juga ini menjadi penyebab artikel cepat diindeks. Usahakan agar halaman postingan sobat itu cepat dimuat atau istilahnya fast loading, sehingga nanti Google akan dengan cepat merender halaman yang di crawlingnya, sehingga kalau unik dan isinya baru nanti pengindeksan juga akan lebih cepat. Nah, itu adalah cara agar postingan Anda cepat diindeks oleh Google. Kemudian yang ketiga
adalah cara agar postingan tampil di halaman pertama Google. Nah, ini tentunya pembahasan ini berkaitan erat dengan Google Rank ya, atau pemberian peringkat, yang mana Google memberikan peringkat pada sebuah postingan itu biasanya didasarkan pada keyword yang relevan ya. Jadi apabila sobat membuat judul dengan keyword tertentu, maka isinya juga harus relevan, dan isi-isinya itu yang nantinya akan dijadikan acuan oleh Google untuk memberikan peringkat kepada postingan sobat yang dibuat itu ya. Jadi pahami mekanisme Google Rank. Jadi Google biasanya memberikan peringkat pada postingan berdasarkan keyword postingan tersebut. Kemudian pahami juga bahwa ada dua macam keyword yang biasa dijadikan acuan oleh Google dalam menilai sebuah postingan untuk memberikan ia peringkat. Apa saja? Yang pertama adalah exact match keyword. Exact match keyword itu adalah keyword yang cocok sekali atau mirip dengan apa yang dituliskan oleh si pengguna internet. Misalnya ada pengguna internet yang mengetik cara membuat blogspot di Blogger misalkan, atau cara membuat blogspot terbaru 2021 misalnya ya. Jadi sobat itu bisa muncul nanti di halaman pertama Google kalau pengunjung mengetikkan keyword yang sama dengan judul sobat itu, sehingga ini akan memberikan sinyal kepada Google bahwa artikel sobat itu relevan dengan apa yang dicari oleh calon pengunjung dari internet tersebut. Kemudian yang kedua adalah LSI keyword. Nah, ini juga sudah saya jelaskan tadi bahwa LSI keyword ini adalah latent semantic index ya, atau kalau bahasa sederhananya adalah keyword sinonim ya. Jadi keyword yang dibuat dengan gaya yang berbeda menggunakan sinonim dari keyword yang sudah ada. Misalnya semantik dari menggunakan itu ada memakai ya, atau mengenakan, atau apa itu bahasa-bahasa yang masih relevan dengan kata yang ditulis ya. Jadi kalau kita bahas perilaku pengunjung dalam mencari sebuah informasi itu tentunya tidak sama ya. Misalnya sobat mencari cara membuat blog di Blogger. Kalau saya kan bisa mencari informasi tersebut dengan mengetik misalnya cara membuat blog gratis misalkan di Blogspot. Itu kan masih berkaitan, dan yang sebenarnya yang dicari itu masih itu juga. Jadi itu adalah LSI keyword. Kemudian ada juga keyword turunan. Keyword turunan ini adalah keyword yang biasanya memiliki ekor yang berbeda. Misalnya cara membuat blog di Blogger, cara membuat blog di Blogspot. Itu kan cara membuat blog di WordPress. Nah, itu adalah keyword turunan. Jadi saat pengguna menggunakan kata kunci cara membuat blog, jadi yang Anda bisa bermain sebetulnya di sana dengan keyword turunan. Ya, jadi untuk menarget siapa dulu? Ya, jadi di sini pentingnya keyword ekor panjang itu ya. Keyword ekor panjang itu keyword yang terdiri dari 4 kata atau lebih biasanya ya. Jadi fungsinya untuk mempertegas bahwa pembahasan kita itu tentang ini nih. Jadi nggak mengambang. Ya, jadi ini juga sebetulnya untuk menghindari kekeliruan atau mungkin mispersepsi antara calon pengunjung dengan artikel sobat yang muncul di pencarian. Jadi misalnya begini, kalau sobat membuat judul artikel cara membuat blog saja, itu sebetulnya
masih mengambang. Kenapa mengambang? Karena blog itu banyak platformnya. Ada Blogspot, ada WordPress, ada Joomla, ada platform-platform lainnya. Jadi kita di sini tentunya harus menggunakan keyword turunan ataupun menggunakan keyword ekor panjang atau long tail keyword. Nah, untuk pembahasan yang C ini ada banyak tool yang bisa kita gunakan, mulai dari Google Trend, kemudian kita bisa juga menggunakan Google Keyword Suggest. Nah, Google Trend bisa di searching saja atau bisa juga lihat bagaimana cara menggunakan Google Trend di video saya yang muncul di atas ini. Kemudian untuk Google Keyword Suggest ini bisa kita praktekkan yang seperti apa Google Keyword Suggest itu. Nah, jadi begini. Nah, misalnya kita ketik cara membuat blog. Nah, saat kita enter akan muncul ini kata-kata lanjutan. Nah, ini yang disebut dengan Google Keyword Suggest. Jadi ini adalah saran dari Google ya untuk pencarian cara membuat blog. Nah, urutan dari atas sampai ke bawah ini biasanya disusun berdasarkan informasi yang banyak dicari. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah postingan untuk bisa muncul, kita harus menggunakan ini keyword suggest ya. Nah, kemudian saya juga akan memberikan pemahaman di sini bagaimana sebuah artikel bisa muncul di halaman pertama. Tadi kembali lagi ke pembahasan yang A, jadi exact match keyword. Jadi bisa menggunakan kata kunci yang sesuai dengan keyword yang kita gunakan, atau bisa juga menggunakan keyword sinonim. Ini semuanya berpotensi muncul di halaman pertama. Jadi agar bisa muncul di halaman pertama, kita tentunya harus menggunakan keyword yang 3 macam ini. Dan perlu diperhatikan juga di sini kalau kita membuat sebuah postingan, jadi jangan sampai kita membidik kata kunci yang persaingannya berat atau persaingannya yang banyak dikuasai atau dimenangkan oleh situs-situs besar. Kenapa? Karena kita percuma saja membuat artikel yang banyak dibahas oleh situs-situs besar, karena itu hanya akan menjadi percuma saja karena kita tidak akan mampu nanti bersaing dengan situs-situs yang besar. Ya, jadi seperti itu. Nah, semoga pembahasan ini bisa dimengerti. Apabila ada yang ditanyakan, boleh bertanya di kolom komentar atau bisa juga bergabung di grup WhatsApp. Linknya ada di halaman about di channel ini. Terima kasih sudah menonton. Salam blogger.